Halo teman-teman Derkavlog, di episode kali ini kita akan bareng-bareng ngebahas yang namanya recovery kit saat kita sedang off-road. Jadi recovery kit itu untuk off-road itu sebenarnya jenisnya banyak, ragamnya itu sangat bervariasi, dan fungsinya itu juga beda-beda. Nah, di video ini gue akan coba kasih liatin ke teman-teman recovery kit itu itemsnya ada apa aja. Jadi saat kita lagi off-road, kita nyangkut, kita butuh winch, kita menggunakan alat pendukung yang tepat. Sebelumnya gue pengen cerita dulu nih tentang Warren. Di Indonesia itu kalau lagi kejuaraan yang kompetisi off-road atau yang ekspedisi, itu mayoritas pada pakai Warren yang 8274. Banyak tuh yang nanya, kenapa pakai yang itu? Kenapa nggak model yang lain gitu? Jadi Warren ini di dunia itu udah 70 tahun ada. Lama banget ya, jauh sebelum gue lahir dia udah bikin winch. Dan salah satu winch yang terkenal itu adalah yang tipe ini, M8274. Sekarang ini di Indonesia ini menjadi salah satu winch favorit kalau kita ngomongin untuk kompetisi off-road maupun ekspedisi. Salah satu keunggulannya itu adalah kecepatannya. Kalau kita tahu teman-teman, winch itu kebanyakan yang ada yang itu winch tidur ya kalau orang sini bilang, atau yang modelnya itu jauh lebih ramping karena dia posisinya itu tidak sampai menjulang ke atas ya. Winch tidur atau ada juga yang winch gawang. Ini ada contoh winchnya yang bukan winch berdiri ya. Kalau ini sebagian orang bilang juga winch gawang ya, dimana dia sebenarnya winch tidur tapi dia ada bagian ke atasnya menyerupai jadi gawang untuk si rollernya ini. Nah, selain ini semua, ini dia yang disebut winch tidur. Yang winch tidur ini emang salah satu kelebihannya dia posisinya ramping, jadi kalau kita taruh di bumper itu bisa bener-bener ngumpet ya. Kalaupun kita taruh di mobil yang tanpa bumper, itu juga masih memungkinkan winch kayak gini untuk ditaruh di balik grill ya, karena ukurannya nggak terlalu memakan tempat. Balik lagi ke yang seri 8274, kalau dia ini winch-nya itu posisinya diri ya, atau kalau mereka bilang upright design. Salah satu kelebihannya adalah kecepatannya yang jauh lebih cepat daripada winch tidur atau winch gawang. Yang ngebedain ya, kalau kita lihat dari sistem atau cara kerjanya, yaitu pada gearnya. Dia menggunakan spur gear, di mana ini dia menjadi salah satu faktor yang membuat kecepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan winch tidur. Lalu kalau kita ngomongin untuk generasi yang ada di 8274, ini sekarang udah ada 4 tipe. Yang ini M8274 yang seri 40. Kita lihat dulu ke sebelahnya. Ini yang seri 50. Ini yang seri 60. Dan ini yang terakhir seri 70. Ini kebanyakan orang udah tahu ya, mau yang seri 40 atau 50, karena emang di Indonesia itu sangat lumrah kita ngelihat winch 8274 sekarang ini. Tapi nggak banyak orang tahu, 40, 50, 60, 70 itu sebenarnya adalah seri yang mengacu kepada ulang tahunnya. Jadi misalnya yang ini 40 tahunnya Warren, ini 50 tahun Warren, 60, dan yang terakhir 70. Jadi lumayan menarik juga ya, 8274 ini keluar setiap 10 tahun. Kayak misalnya yang seri 40, ini keluarnya tahun 88. Ya, gue baru lahir, winch ini nongol. Jadi lumayan tua juga ya. Ini lahir tahun 98. Yang berikutnya lahir tahun 2008. Dan yang ini kemarin terakhir keluar, lahir tahun 2018. Dari semua ini sebenarnya 8274-nya itu perbedaannya itu hanya di beberapa bagian kecil aja sih kalau gue lihat. Kayak misalnya dari desain ini untuk nge-engage dan nge-free spoolnya, terus untuk spur gearnya ini dia masih menggunakan SPI ya. Terus ini dia yang paling kelihatan dari kotaknya, tulisannya Warren-nya W-nya gede gitu, dan menggunakan solenoid. Ini yang paling banyak di Indonesia, yang seri 50, kotak solenoidnya udah beda, di dalamnya juga solenoidnya desainnya beda. Ini untuk tuas engage dan free spoolnya, dia udah lebih beda desainnya ya. Terus untuk bagian dari ini ya, brake-nya, dia masih menggunakan SPI. Kalau kita geser lagi, seri 60,
Seri 60 ini sebenarnya jumlahnya sangat terbatas, hanya 250 piece seluruh dunia. Makanya kalau yang seri ini sebenarnya lebih kayak buat collector item ya, nggak banyak orang yang pakai ini gitu, terus kita bisa ngelihat dengan gampang di jalan. Dia bedanya lebih ke estetikanya aja, jadi visualnya kayak misalnya housingnya warna hitam, desain buat solenoid boxnya ini udah beda, dan sebenarnya ini dalamnya modelnya udah nggak kayak solenoid biasa, dia udah pakai contactor gitu modelnya. Terus slingnya dia udah pakainya yang ini ya, mereka bilangnya Spydura ya, yang sintetis, dan desain buat di sampingnya ini juga udah beda. Bagian bawah ini juga udah untuk brake shaftnya dibikin pakai baut. Lalu yang terakhir, yang baru lahir nih kemarin, yang seri 70 tahun, dia motornya udah pakai yang 9,5 XP. Kalau yang lain 60-40 itu motornya masih sama semua. Di sini udah 9,5 XP. Desainnya baru untuk housing ini dan pakai kontaktor juga ya. Dari bagian samping brake shaftnya dia akhirnya udah di bolt on nih. Udah nggak model pakai SPI lagi. Karena kalau teman-teman tahu yang model SPI itu penyakitnya dia gampang kerilis ya, kelepas. Jadi banyak orang yang kalau beli yang seri-seri sebelumnya di bagian sini diganti jadi baut supaya nggak molos. Terus di top housingnya di dalam sini itu ada akhirnya menggunakan bearing. Itu juga menjadi masalah. Jadi yang seri 70 dia udah diganti menggunakan bushing ya, yang jauh lebih bandel. Sementara kalau kita lihat dari depannya, untuk fairletnya dia desainnya udah baru, dan juga untuk slingnya sama-sama udah pakai Spydura ya, atau yang sling yang sintetis. Jadi kalau kita ngomong recovery kit, itu sebenarnya jenisnya macam-macam teman-teman. Terutama yang namanya strap. Strap ini semua itu memiliki peruntukan yang mana kita nggak bisa main pukul rata. Yang namanya strap, apapun jenisnya kita pakai buat ngebetot misalnya, karena fungsinya beda-beda. Yang pertama, gue mau kasih lihat ini. Ini namanya tree trunk protector, atau orang ngomongnya tree strap ya. Ya bisa juga atau enggak strap pohon. Dia biasanya panjangnya tuh hanya sekitaran 2,5-3 meter. Yang emang gunanya itu adalah untuk ngalungin pohon. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-winch, tempat kita nyantolnya itu pohonnya dibalut sama tree trunk protector ini. Lalu berikutnya strap yang kedua, ini dia yang emang disebut strap untuk recovery ya, atau recovery strap. Dia panjangnya rata-rata sekitaran 9-10 meter, dan walaupun sekilas sama, cuma beda panjangnya aja. Tapi kalau recovery strap ini sebenarnya lebih diperuntukkan untuk narik. Kalau strap yang model recovery gini, salah satu yang bedanya adalah dia itu campuran dari bahannya itu dapat menahan betotan ya. Jadi kalau misalnya kita narik antar mobil, terus strapnya dari yang kendor terus jadi tegang ya atau kaget, dia nggak gampang putus. Beda sama kayak orang-orang yang biasanya suka pakai strap murah untuk kayak misalnya di pelabuhan untuk angkat-angkat barang. Itu adalah lifting strap. Bedanya kalau strap kayak gitu, dia itu nggak bisa dikagetin. Jadi kalau dari kendor langsung dikagetin gitu, dia gampang putus. Tapi kalau strap off-road, yang emang didesain buat off-road, dia itu bisa dikagetin ya, atau dibetot. Berikutnya adalah sarung tangan atau winching glove. Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita ngomongin untuk glove ini, nggak perlu yang terlalu mahal juga. Tapi yang penting bahannya sesuai teman-teman. Bahan yang baik itu dia menggunakan kulit. Jadi kita bisa meminimalisir terkena bagian tajam dari sling baja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau winching, jangan lupa untuk glove-nya pasti dipakai. Sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai slingnya bukan yang baja, pakainya yang modelnya sintetis, kira-kira butuh nggak pakai strap? Sebenarnya jauh lebih aman ya kalau kita udah pakai yang modelnya plasma atau sintetis. Tapi kalau kita ikut di event-event, itu emang udah aturannya, mau bahan sling kita apapun juga, sebaiknya tetap pakai sarung tangan, karena emang untuk safety ya. Berikutnya ada snatch block. Ini snatch block atau kadang-kadang orang ngomongnya double line ya, tapi sebenarnya double line itu adalah nama tekniknya. Jadi kalau kita pakai snatch block ini sebenarnya dia fungsinya untuk melipat gandakan kekuatan tarik winch.
kalau kita udah pakai ini, kerja winch juga jadi lebih ringan. Jadi kita tinggal masukin aja selingnya ke dalam sini, kita kalungin, terus dia fungsinya akan menjadi katrol ya, dimana kekuatannya jadi 2 kali lipat untuk tarikan winch-nya. Oke, berikutnya yang ada di depan gua ini adalah bow shackle ya, atau shackle yang omega, karena bentuknya kayak simbol omega. Ini juga salah satu items yang sangat penting teman-teman, bahkan di mobil yang nggak ada winch-nya, ini juga dibutuhin banget. Jadi kayak misalnya contohnya, ini pas kebetulan di depan gua ada bumper. Di bumper-bumper off-road itu biasanya ada tempat mounting untuk shackle-nya. Jadi di sini gunanya adalah untuk tempat mobil ini dicantol. Misalnya ini nyangkut, si hook-nya tinggal dicantolin ke sini, tarik ke strap, udah dia ngebantu untuk narik mobilnya keluar. Ini juga cara makainya gampang banget. Ini tinggal ngebuka aja drat yang sini, terus kita tinggal masukin ya ujung strapnya ini. Nanti prakteknya akan kita lakukan ya di video selanjutnya. Di sini gue kasih liatin dulu barang-barangnya apa aja. Sekarang udah ada shackle baru yang menurut gue jauh lebih revolusioner dan juga lebih praktis. Namanya dibilangnya adalah soft shackle. Brandnya pun sebenarnya juga bukan Warn aja, sekarang emang udah rame yang ngeluarin. Tapi ini ada di depan gue, ini yang dari Warn ya. Sebenarnya dia bahannya itu sama, dari Spydura atau synthetic rope yang digunain untuk strap-strapnya atau untuk sling winch-nya ya. Tapi bedanya kalau soft shackle ini dia sama untuk menggabungkan 2 items. Misalnya antara strap dengan strap lain gitu, atau antara strap dengan misalnya snatch block, itu ngegabunginnya menggunakan soft shackle. Kalau kita ngomong untuk efisiensinya, pakai soft shackle gini lebih ngehemat tenaga pastinya buat navigatornya untuk melakukan operasi recovery. Kalau kita pakai modelnya yang bow shackle atau shackle omega gini, dari bobotnya aja tuh udah lumayan berat. Mungkin kalau kita cuma megang sebentar aja nggak berasa. Tapi bayangin, kalau kita lagi ekspedisi, kita off-road adventure berhari-hari, berminggu-minggu, pasti akan kerasa banget bedanya tenaga si co-driver megang bow shackle sama megang soft shackle yang jauh lebih ringan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video yang sekarang. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan jangan sampai salah milih recovery kit kalau kalian mau off-road. Di episode kali ini mungkin masih baru ngasih tauin dulu barang-barangnya, tapi nanti kita akan coba praktekin langsung di lapangan supaya bisa lebih clear lagi fungsinya dari setiap barang tersebut. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video The Car Vlog berikutnya. Dadah.